Semangat pagi saudara-saudaraku yang terkasih. Sungguh kita ini adalah orang-orang yang beruntung. Kita yang harusnya binasa karena dosa-dosa kita, beroleh anugerah Allah di dalam Yesus Kristus yang menebus kita. Hari demi hari pemeliharaan dan tuntunan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Karena itu layaklah kita datang kepadanya bersyukur seraya memohon tuntunannya untuk tetap berlaku dalam hidup kita. Mari kita persekutukan hati, pikiran, dan hidup kita melalui saat teduh edisi Sabtu 5 September 2020. Kita berdoa memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas hikmat dan pemeliharaan-Mu bagi kami. Roh Kudus tuntun kami dalam memahami, mengerti, dan mewujudkan firman Tuhan yang akan kami dengarkan saat ini. Ampuni dosa kami Tuhan, dan bersabdalah, di dalam Yesus Kristus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Keluaran pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan demikian. Tulah ke-10 diberitahukan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah, katakan kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan. Juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku, serta berkata, Keluarlah, engkau dan seluruh rakyat yang mengikuti engkau. Sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Amin. Tema perenungan kita pagi ini adalah dengarlah nasihatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak cara yang dapat digunakan untuk menasihati orang agar segera meninggalkan kekerasan hatinya. Tetapi jika semua cara telah dinyatakan kepada dirinya dan dianggap tidak berhasil, maka akhirnya kita pasrah dan membiarkan apa yang terjadi terhadap orang tersebut. Semua tulah yang dijatuhkan kepada orang Mesir bertujuan untuk membuat Firaun dan bangsa Mesir sadar bahwa Allah Israel lebih berkuasa daripada Allah bangsa Mesir, dan melepaskan umat Israel untuk beribadah kepada Tuhannya. Tetapi karena tidak bertobat, maka tulah demi tulah dijatuhkan.
Akhirnya dinyatakanlah tula yang ke-10, yaitu kematian anak sulung di seluruh Mesir. Tula ini yang membuat Firaun akhirnya menyerah. Ayat 1. Sehingga babak akhir dari penderitaan umat Allah di Mesir akan segera berakhir. Inilah puncak dari karya ajaib Tuhan di Mesir. Anak sulung Firaun, bahkan anak sulung hewan, mereka mati. Ayat 5. Ratap tangis terdengar di seluruh tanah Mesir, sehingga akhirnya para pegawai Firaun mendesak Musa untuk membawa seluruh orang Israel keluar dari Mesir. Bahkan pada saat itu, orang Mesir dengan senang hati memberikan harta mereka kepada orang Israel. Ayat 2 dan 3. Yang mungkin dapat digunakan sebagai bekal dalam perjalanan, asal saja orang Israel segera angkat kaki dari negeri mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui kisah ini kita dapat belajar bahwa kuasa Tuhan itu dapat mengubah segalanya. Kita hanya membutuhkan sikap dan kesiapan hati untuk bertobat. Janganlah mengeraskan hati dalam kesalahan seperti Firaun, tetapi tetaplah berserah kepada Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan, dan dengarkanlah nasihat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang senantiasa memelihara kami di dalam hidup dan kehidupan kami. Pagi ini kami kembali dipersekutukan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pegangan kami dalam mengarungi kehidupan anugerah Tuhan hari ini. Ya Roh Kudus, tuntun kami untuk mewujudkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan ini. Dan biarlah dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, kami senantiasa mendengarkan nasihat Tuhan dalam kehidupan kami. Iya Bapa, kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu kehidupan kami hari ini. Arahkan kami Tuhan, sehingga kami tetap berjalan pada kebenaran-Mu dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati segala juang, karya, kerja, usaha, dan rencana-rencana kami, sehingga semuanya membuahkan hasil dalam hidup dan kehidupan ini, untuk kami nikmati dalam keluarga kami, memuji memuliakan nama Tuhan, dan menjadi saluran berkat. Kami pun berdoa Tuhan menyerahkan ke dalam tangan-Mu akan keberadaan anak-anak dan cucu-cucu terkasih kami. Kami sungguh sadar bahwa Tuhan memeliharakan mereka, dan Tuhan akan memberikan kesuksesan, keberhasilan bagi mereka dalam menjalani kehidupan ini. Iya Bapa, demikian pun orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami, rumpun keluarga kami. Tuhan juga yang akan terus memberkati, Tuhan juga yang akan terus menopang mereka. Kami berdoa Tuhan, membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan akan jemaat-Mu yang bergumul karena sakit penyakit, pulihkan dan sembuhkan. Jemaat-Mu yang lalai, ingatkan. Jemaat-Mu yang bersuka cita karena berbagai hal, sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Jemaat-Mu yang berduka Tuhan, hiburkan mereka. Biarlah mereka kuat dan kokoh menjalani kehidupan ini. Khususnya gereja Toraja yang berduka Tuhan, karena meninggalnya Bapak Pendeta Dr. Akabanga. Kuatkan keluarga, kuatkan gereja-Mu Tuhan dalam menghadapi duka ini. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami berdoa buat para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut. Dampingi mereka dalam menjalani kehidupan mereka. Ajar kami untuk tetap saling memperhatikan satu dengan yang lain, dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Iya Bapa, pemuda-pemudi-Mu Tuhan berkati. Peliharakan mereka dalam menikmati masa muda mereka, sehingga mereka tetap berjalan pada kebenaran Tuhan sendiri dalam menggapai cita-cita mereka. Karuniakan kesuksesan, keberhasilan bagi mereka. Kami berdoa Tuhan, membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan majelis gereja-Mu, pengurus organisasi intragerejawi. Tuhan berkati.
Pelayanan-pelayanan yang akan diangkat ke depan, Tuhan campur tangan di dalamnya. Biarlah semuanya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Pemerintah kami berkati, bangsa dan negara kami berkati, khususnya Kota Bontang yang kami cintai ini. Pulihkan dari pandemi COVID-19 Tuhan. Tuntun kami menjalani kehidupan di masa new normal ini, sehingga kami tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik. Kami berdoa buat perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bontang. Tuhan tetap memberkati sehingga berjalan seturut dengan kehendak Tuhan dan tetap menjadi saluran berkat bagi masyarakat di Kota Bontang ini. Ya Bapa, tim medis, Tuhan peliharakan sendiri, jaga sehingga mereka mampu melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, Tuhan berkati mereka dalam menjalani pengobatan sehingga mereka boleh pulih seperti sedia kala. Kami pasrahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuntun kami, arahkan kami, sehingga kami tetap berjalan pada kebenaran-Mu dan tetap menikmati berkat-berkat-Mu dalam hidup dan kehidupan ini. Ampuni dosa dan keterbatasan kami, sahuti kami. Kami datang kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani dan memaknai serta mengisi kehidupan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Soli Deo Gloria.